Saya akan menjelaskan tentang seleksi SDM. Seleksi yaitu suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, ada dasar-dasar seleksi. Yang pertama, kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga, ekonomis rasional. Yang keempat, etika sosial. Berikut ada 3 alasan utama yang penting dalam seleksi untuk memilih karyawan yang tepat. Yang pertama, prestasi perusahaan sebagian besar bergantung pada karyawan. Yang kedua, menghindari biaya-biaya yang tidak perlu. Dan yang terakhir, adanya dampak hukum dari memperkerjakan orang yang tidak berkompeten. Selanjutnya, metode seleksi. Metode seleksi dibagi menjadi 2, yaitu metode non-ilmiah atau tradisional dan metode ilmiah atau modern. Beberapa contoh dari metode ilmiah atau modern yaitu wawancara pendahuluan, tes-tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, dan penerimaan sementara atau masa percobaan. Selanjutnya, contoh tes-tes penerimaan. Yang pertama, tes psikologi atau psychological test, yaitu tes kecerdasan, intelligence test, tes kepribadian, personality test, tes bakat, aptitude test, tes minat, interest test, tes prestasi, achievement test, dan tes pengetahuan, knowledge test, dan tes kinerja, performance test. Dan selanjutnya ada pemeriksaan referensi. Yang pertama, personal reference. Yang kedua, employment reference. Ada beberapa jenis-jenis tes. Yang pertama, tes kemampuan kognitif, yaitu tes IQ dan tes kemampuan kognitif khusus atau tes kecerdasan untuk pekerjaan yang dimaksud. Yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Yang ketiga, tes kepribadian dan minat. Yang keempat, tes keberhasilan atau tes pengetahuan dalam bidang pekerjaan. Contoh pekerjaan. Tugas pekerjaan sebenarnya yang digunakan dalam menguji prestasi pelamar. Selanjutnya, berbagai tes penerimaan SDM, yaitu wawancara seleksi. Prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dan memprediksi prestasi kerja dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan. Selanjutnya ada jenis wawancara. Jenis wawancara terbagi menjadi 2. Yang pertama, jenis wawancara berdasarkan struktur, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang kedua, jenis wawancara berdasarkan isi atau fokus pertanyaan, yaitu wawancara situasional, wawancara perilaku, wawancara yang berhubungan dengan pekerjaan, dan wawancara tekanan. Macam-macam tes. Yang pertama, achievement test, mengukur apa yang sudah dipelajari baik pengetahuan tentang job yang dilamar maupun kemampuan atau potensi calon karyawan tersebut. Yang kedua, inteligensia test, tes daya ingat atau memori, penguasaan kata-kata atau vocabulary maupun kemampuan angka atau logika. Yang ketiga, attitude test, untuk mengukur kemampuan, sikap dan perilaku calon SDM. Yang keempat, tes pengukuran kepribadian dan minat atau personality dan interest test, mengukur aspek-aspek dasar dan kepribadian calon karyawan seperti tes introspeksi diri atau mawas diri. Interest inventory, yaitu dengan membandingkan interest minat seorang dengan orang lain yang berbeda pekerjaan. Yang kelima, tes kesehatan, dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hal ini mutlak dilakukan untuk calon karyawan. Yang pertama itu ada medical screening dan genetic screening. C. Penerimaan SDM. Lamaran pekerjaan hanya dapat dipertimbangkan apabila pelamar yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tersebut seperti di bawah ini. Yang pertama, lamaran dibuat dan ditandatangani dengan tulisan tangan sendiri. Yang kedua, menyediakan salinan ijazah dan sertifikat yang dianggap perlu oleh perusahaan dan kalau diminta harus dapat memperlihatkan asli daripada ijazah dan sertifikat tersebut. Yang ketiga, keterangan kesehatan dari dokter. Yang keempat, surat keterangan berkelakuan baik dari pihak yang berwajib. Yang kelima, fotokopi kartu tanda penduduk. Yang keenam, bukti referensi atau surat pemberhentian dengan hormat dari perusahaan yang terakhir di mana pelamar pernah bekerja. Yang ketujuh, surat-surat keterangan lain yang dianggap perlu. Selanjutnya itu ada orientasi SDM. Tahap orientasi, kegiatan pengenalan dan penyelesaian SDM baru dengan organisasi. Coaching, saat atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Planned progression, pemindahan SDM dalam saluran-saluran yang ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda dalam grup perusahaan. Rotasi jabatan, pemindahan SDM untuk jabatan yang bermacam-macam dan berbeda departemen dalam satu organisasi. Penugasan sementara bawahan yang ditempatkan pada posisi manajemen tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi prestasi SDM. Yang pertama, latar belakang pribadi. Yang kedua, bakat dan minat. Yang ketiga, sikap dan kebutuhan. Yang keempat, kemampuan analisa dan kreativitas. Yang kelima, keterampilan dan kemampuan teknik. Yang keenam, kesehatan, tenaga, dan stamina. Yang ketujuh, pemberian gaji. Penentuan gaji atau upah. Ada 2 jenis dalam penentuan upah, yakni pertama berdasarkan tanggung jawab atau job desk-nya. Jadi misalkan ada posisi sekretaris direktur dengan HRD, maka di antara kedua karyawan ini tentu akan mendapatkan gaji atau upah yang berbeda, karena setiap karyawan pasti memiliki tanggung jawab yang berbeda. Biasanya semakin berat tanggung jawab yang diterima, maka akan semakin besar gaji yang akan diberikan. Yang kedua ada kemampuan membayar. Di setiap perusahaan pasti memiliki pendapatan yang berbeda, produktivitas yang berbeda,
juga kebijakan yang berbeda. Maka kita tidak bisa menyamaratakan setiap gaji yang diberikan oleh masing-masing perusahaan. Slide selanjutnya ada program orientasi. Sedikit mengulang penjelasan yang telah dibahas, orientasi adalah pengenalan, penyesuaian SDM baru dengan organisasi. Nah, di sini kita akan membahas apa saja yang sebaiknya kita hindari dalam orientasi. Yang pertama, setelah memenuhi syarat. Jadi, setelah SDM baru tersebut telah memenuhi syarat, kita sebaiknya sebagai atasan jangan langsung menempatkan ke posisinya. Sebaiknya kita juga harus mengarahkan apa saja yang akan menjadi tanggung jawabnya, siapa saja rekan-rekannya, bagaimana sistem yang digunakan perusahaan, karena itulah tujuan orientasi. Yang kedua, orientasinya sangat cepat dan karyawan langsung kerja. Poin ini kurang lebih sama seperti nomor 1. Yang ketiga, tugas pertama karyawan baru yang signifikan. Signifikan memiliki arti penting. Jadi, hal ini perlu dihindari. Karena mereka para karyawan baru pasti belum tahu mekanisme apa yang efektif buat perusahaan. Mereka juga belum tahu bagian mana yang sangat penting yang harus disampaikan. Sehingga ini sangat tidak efektif untuk produktivitas perusahaan. Yang terakhir, memberi informasi yang banyak dan cepat. Karena karyawan baru juga butuh waktu untuk penyesuaian terhadap tanggung jawabnya. Slide selanjutnya membahas tentang tanggung jawab terhadap orientasi. Tanggung jawab terhadap orientasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, kepegawaian yang memperkenalkan mengenai masalah dan manfaat organisasi. Dan yang kedua, bagian pengawas mengenai pengenalan dan pelatihan di tempat kerja. Selanjutnya, ada tindak lanjut kepegawaian. Departemen Sumber Daya Manusia meminta daftar cek sederhana berisi kritik karyawan terhadap kelemahan orientasi yang telah dilakukan. Dalam melengkapi tindak lanjut orientasi, hal penting harus dikaji ulang sesama karyawan untuk memastikan bahwa hal penting tersebut tidak terlewatkan. Selanjutnya ada evaluasi program orientasi. Program evaluasi sebaiknya dikaji ulang setiap tahunnya berupa umpan balik dengan cara diskusi dengan karyawan, wawancara, dan lainnya yang komprehensif dibutuhkan dan setiap individu yang terlibat dan ikut serta dalam orientasi. Lalu ada sosialisasi sumber daya manusia. Karyawan baru akan dapat memahami nilai, norma, dan menumbuhkan kepercayaan dalam organisasi. Proses sosialisasi membantu organisasi mempertemukan kebutuhannya akan karyawan baru yang produktif. Lalu selanjutnya ada pengangkatan dan penempatan. Pada dasarnya, pengangkatan selalu memperhatikan prestasi, potensi, dan masa kerja sebagai satu kesatuan, serta mempertimbangkan minat sumber daya manusia yang bersangkutan. Lalu ada juga mutasi. Mutasi sumber daya manusia menjadi suatu tindakan yang berasal dari manajemen sebuah perusahaan dengan merubah posisi atau jabatan secara horizontal maupun vertikal. Demi kelancaran kegiatan usahanya, perusahaan berhak untuk melakukan mutasi jabatan atau perpindahan lokasi kerja sumber daya manusia. Lalu, yang terakhir ada promosi dan penempatan karyawan. Setiap sumber daya manusia berhak mendapat kesempatan yang sama dalam hak kenaikan gaji, promosi jabatan berdasarkan penilaian terhadap prestasi kerja. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut di atas akan dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan asas dan prosedur tata personalia, personel manajemen yang sehat. Baik, jika pemaparan materi sudah, waktunya kita untuk menarik kesimpulan. Dari seluruh materi yang sudah kita bahas sebelumnya, seleksi artinya yaitu suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Dengan seleksi, perusahaan dapat menentukan jabatan dengan tepat melalui berbagai macam tes. Dengan pengorganisasian yang baik di bidang SDM, tentu membuat perusahaan semakin efisien dan efektif dalam melakukan pengoperasian. Hal ini dapat memudahkan organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya dengan mudah.